Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lilis Suryani. Pada video ini saya akan membahas tentang materi dan soal-soal SKB CPNS Kesehatan Umum. Karena di SKB soal kesehatan umum 30% ya teman-teman, atau 30 nomor. Jadi teman-teman wajib banget mempelajari tentang materi-materi kesehatan umum. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman update terus tentang materi-materi dan soal SKB kesehatan umum. Dan nantinya saya akan membuat video tentang SKB kesehatan khusus untuk kebidanan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dulu ke materi tentang Undang-Undang Kesehatan. Dan sebentar kita akan latihan soal. Dan soalnya itu sesuai dengan soal tahun 2019 pas saya ikut tes CPNS. Dan juga dari teman-teman yang sudah ikut tes SKB di tahun-tahun sebelumnya. Undang-undang kesehatan itu teman-teman tidak pernah absen di soal SKB, pasti setiap tahunnya naik. Jadi teman-teman wajib mempelajari lagi setiap undang-undang yang berhubungan dengan kesehatan. Di sini sudah ada rangkuman yang mengatur tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ingat ya teman-teman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kalau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu mengatur tentang tenaga kesehatan. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, soal yang sering muncul itu biasanya terdapat di pelayanan kesehatan, asas dan tujuan, hak kewajiban, tenaga kesehatan, perlindungan pasien, aborsi, dan kawasan tanpa rokok. Juga biasanya di bagian pemulihan kesehatan ya teman-teman. Kemudian ini pelayanan kesehatan itu ada 4, yaitu pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Sebagaimana kita ketahui, kalau promotif itu bersifat promosi kesehatan, kemudian kalau preventif berarti dia pencegahan, sedangkan kuratif itu merupakan penyembuhan penyakit atau pengobatan. Nah, kalau rehabilitasi itu merupakan pemulihan ya untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Selanjutnya, asas dan tujuan pembangunan kesehatan. Nah, di sini di bagian pasal 2 juga sering naik. Ada yang ditanyakan bunyi pasal 2, ada yang ditanyakan apa yang termasuk asas pembangunan kesehatan. Nah, di sini asas pembangunan kesehatan itu berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Jadi nanti itu kalau teman-teman ditanyakan tentang asas-asasnya, teman-teman harus ingat ini ke-8 asas dari pembangunan kesehatan. Kemudian tujuan pembangunan kesehatan ada di pasal 3, yaitu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi kalau undang-undang itu tidak perlu dihafal semuanya, hanya poin-poin pentingnya saja yang harus kita ingat. Kemudian di bagian hak dan kewajiban, di sini di pasal 4 itu ada setiap orang berhak atas kesehatan. Ini juga banyak naik teman-teman, ini juga teman saya dia dapatnya pasal 4. Kemudian pasal 5, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ini bagian ayat 1. Jadi pasal 5 ayat 2 itu setiap orang mempunyai hak dan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Ini juga sering naik, jadi harus dihafal atau harus diingat ya. Kemudian di pasal 6, kalau saya kemarin ini naik ya teman-teman, ini naik di pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang ditanyakan itu merupakan bunyi dari pasal keberapa. Nah, ada optionnya, terus pasal berapa, 4, 5, 6 dan sebagainya seperti itu. Kemudian pasal 7, setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
Pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Nah, di sini juga bagian ada juga kewajiban. Nah, kewajibannya di sini di pasal 9, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini juga sering naik. Kemudian pasal 10, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi maupun sosial. Nah, saya juga kemarin naik di pasal ini teman-teman, pasal 10. Kemudian di pasal 11, setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan menunjukkan kesehatan yang setinggi-tingginya. Ini juga harus diingat baik-baik karena teman saya dapatnya yang ini. Kemudian pasal 12, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 13, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Nah, ini juga teman-teman, ini juga penting. Selanjutnya, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman karena ini juga biasanya naik. Jadi di pasal 64 itu bagian penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan dan atau obat, alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca. Nah, yang biasa ditanyakan itu kapan transplantasi atau penggunaan sel punca dapat digunakan. Dia itu hanya bisa digunakan dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Kemudian transplantasi organ ini di ayat 2 itu hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Nah, yang di pasal 3 itu organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Nah, biasanya yang ditanyakan itu entah dari bunyi dari pasal 64 ayat berapa, ayat 1, 2 atau 3. Kemudian di pasal 66, transplantasi sel baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan manfaatnya. Kemudian aborsi juga di sini teman-teman paling sering naik. Kemudian pasal 75 bagian ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian di ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang mengancam ibu maupun janin, kemudian bayinya menderita genetik berat atau cacat bawaan. Kemudian yang bagian B, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Nah, yang ketiga, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Nah, yang sering ditanyakan itu teman-teman, memang ini ada di pasal 75 maupun 76. Ada juga yang menanyakan batas umur berapa kehamilan tersebut dapat digugurkan. Pasal 76, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu atau sekitar 40 hari ya teman-teman. Tapi di sini ada kecualinya, kecuali dalam keadaan hal kedaruratan medis. Kemudian yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Bagian keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Yang kelima, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian selanjutnya kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok di sini teman-teman ada di pasal 115. Kawasan tanpa rokok antara lain yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat kerja serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 2. Pemerintah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Itulah tadi ringkasan dari Undang-Undang Kesehatan. Selanjutnya teman-teman silahkan download untuk baca-baca karena tidak menutup kemungkinan pasal-pasal yang lain tidak naik. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang A. Tenaga kesehatan, B. Kesehatan, C. Keselamatan pasien, D. Narkotika, E. Puskesmas.
Kita harus ingat lagi teman-teman, kalau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu mengatur tentang kesehatan. Kalau bagian A, tenaga kesehatan itu diatur sendiri pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Kemudian bagian C, keselamatan pasien diatur pada PMK Nomor 11 Tahun 2017. Bagian D, narkotika ini diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan bagian E, puskesmas ini diatur pada PMK Nomor 43 tahun 2019. Jadi jawabannya adalah B. Insya Allah nanti saya akan buatkan video masing-masing tentang undang-undangnya. Doakan semoga saya bisa segera buat videonya. Teman-teman bisa skip dulu sambil mengingat-ingat rangkuman tadi. Kemudian teman-teman samakan sama jawabannya. Soal selanjutnya, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan merupakan bunyi pasal. Nah, kalau berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat itu merupakan bunyi dari pasal 6 ya, pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi jawabannya adalah E. Next, setiap orang dilarang melakukan aborsi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Larangan tersebut dapat dikecualikan: A. Atas permintaan suami, B. Hamil di luar nikah yang bisa menyebabkan aib keluarga, C. Kehamilan akibat pemerkosaan yang bisa menyebabkan trauma psikologis bagi korban, D. Kehamilan yang tidak diinginkan, E. Sudah memiliki banyak anak. Nah, kalau sesuai Undang-Undang Nomor 75, yang bisa melakukan aborsi itu adalah kehamilan, salah satunya adalah kehamilan akibat pemerkosaan yang bisa menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Kalau atas permintaan suami jelas bukan, teman-teman. Menggugurkan bayi tanpa alasan medis merupakan hal yang dilarang baik dari kesehatan maupun dari segi agama. Kemudian hamil di luar nikah yang bisa menyebabkan aib keluarga, ini juga tidak, teman-teman, karena ini merupakan resiko ya dari konsekuensi dari perbuatannya begitu. Kemudian yang bagian D, kehamilan yang tidak diinginkan, ini juga tidak dibenarkan oleh kesehatan maupun agama ya. Kemudian E, sudah memiliki banyak anak, ini juga tidak. Pilihan yang tepat adalah C. Soal berikutnya, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis merupakan pengertian sehat menurut kita lihat masing-masing pengertian satu-satu, teman-teman. Kita mulai dari E. Kesehatan menurut Paune adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri. Kemudian ya, jadi ini bukannya, teman-teman. Kemudian D. White. Jadi kalau menurut White itu sehat adalah keadaan di mana seorang pada waktu diperiksa tidak mempunyai keluhan apapun. Jadi ini juga bukan, teman-teman. Kemudian menurut WHO, sehat adalah keadaan yang sempurna dari fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Ini mirip-mirip, teman-teman, tapi bukan ya, karena dia tidak ada keterangan tentang setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian menurut Perkins ya, sehat adalah keadaan yang seimbang dan dinamis. Jadi sudah pasti bukan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah A, Undang-Undang 36 Tahun 2009. Soal berikutnya, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial merupakan bunyi pasal. Nah, ini tadi ada di rangkuman sebelumnya ya, teman-teman. Jadi kalau tentang berkewajiban menghormati hak orang lain itu dalam memperoleh lingkungan yang sehat ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 10. Jangan tertukar ya, teman-teman. Undang-Undang 36 Tahun 2009 bukan tahun 2014 ya. Soal selanjutnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal yang keberapa nih, teman-teman? Jadi kalau larangan aborsi itu ada di pasal 75 ayat 1. Bukan 57 ayat 1 ya, teman-teman.
harus fokus, jangan terbalik. Jawabannya adalah C, pasal 75 ayat 1. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saran maupun requestan mau dibuatkan video apa, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.